Sekarang kita masuk ke tahapan C1, Road Classification by Slope. Tahapan ini itu equal dengan bab 3 di laporan. Jadi ternyata jalan itu diklasifikasikan berdasarkan kemiringan medan jalan di kirinya dia sama di kanan. Kalau di TCPG JAK, kemiringan medan diklasifikasikan ada 3, bisa dilihat sendiri ya di tabel 2.2. Tapi slope itu atau kemiringan itu apa sih? Kemiringan itu perbandingan antara sisi tegak ini sama sisi horizontal. Satuannya dalam persen. Contoh ya, kemiringan ini berapa? Jadi tingginya itu kan 2000 dibagi 10.000. Jadi 0,02. Karena dia satuannya dalam persen, jadi 20%. Terus slope yang ini dia turun kan, sama tingginya 2000 tapi panjangnya 20.000. Slope-nya 0,1. Kalau dalam persen kan berarti 10%. Karena dia turun, nilainya berarti minus. Jadi itu. Tapi relatif juga ya. Kalau misalnya kita ninjau dari titik ini kan dia naik. Ini yang turun. Kalau kita ninjau dari titik sini kan dia yang naik, dia yang turun. Jadi slope juga relatif. Tapi dia ada dua jenis, satu yang positif sama negatif. Terus kemiringan jalan itu yang mana? Ini maksudnya tuh. Ini kemiringan jalan itu yang mana? Ini kemiringan rata-rata ya. Kalau di bab 3 tuh ada yang di ini kemiringannya. Ini slope-nya maksudnya 0,15. Kemiringan medan itu yang ini, garis kuning. Ini yang sisi kiri, ini yang sisi kanan. Ini rencana jalan kita Sumbu. Sayangnya di picture ini tanah aslinya tuh udah dipotong di jalan. Kalau di kasus kita sekarang itu seolah-olah masih tanah asli, jadi belum ada nih yang kotak ini. Nah seharusnya tuh begini ya, yang aslinya. Ini kan berhubung udah dipotong, jadi pokoknya ini ya, kemiringan medan itu kemiringan yang di kiri sama yang di kanan. Satuannya dalam persen. Goal kita mengetahui slope kiri dan kanan jalan. Masalah kita belum punya rencana jalan. Nih, kita belum punya rencana jalan. Terus yang kedua, belum tahu elevasi di kiri dan kanan jalan kita berapa. Oke, buat masalah satu, kita buat rencana jalan kita. Ini rencana sementara ya. Stepnya buka di alignment creation tool. Ini di oke aja karena ini sementara kok. Oke, terus keluar layout tool. Pilih yang tengen-tengen, not curve. Oke, terus kita bikin rencana jalan kita. Sembarang misalnya begini ya. Kalau udah selesai, pencet escape. Oke, ini dia udah otomatis keluar stationing. Ingat, ini sementara. Udah gitu di close. Selanjutnya kita bikin sample line. Kita udah klik sample line, terus kita pilih ini ya, ada kotak warna abu-abu, tulisannya select an alignment. Ini kita select alignment kita. Klik OK aja. Terus mau berapa? Ini kan relatif nih. Bentar. Jadi kita bisa aja ngambil garis ada setiap 10 meter, setiap 50 meter buat mengetahui slope di kiri dan kanannya. Kali ini kita bakal ngambil setiap 50 meter. Yang width itu yang sebelah kiri kita ambil 50 meter. Kalau tahun lalu itu ditentuin slope yang sebelah kiri itu, pokoknya elevasi sebelah kiri sama kanan itu 50 meter. Nanti bakal tahu maksudnya apa. At rank start false ini true, maksudnya yang di awal itu kita bikin apa enggak, yang di akhir apa dibikin apa enggak. Terus at horizontal geometry point true. Nanti ini penjelasannya bakal kita jabarin lagi, nggak di sini tapi ini dia klik OK aja. Nah ini dia keluar garis-garis biru. Kalau udah selesai klik escape. Ini rencana trase kita ya.
ini kok kayaknya ruwet ya, kita hidden aja dia. Ini stationing kita. Kalau di laporan Gamjal itu ini stationing. Jadi kalau di sini tuh setiap 50 meter diambil sampel 1, 50 meter jalan lagi diambil sampel 1. Sama aja kayak kita ini. Bisa aja kan kita ngambil sampelnya tuh per 50 meter, 25 meter itu. Oke, sekarang ini titik sumbu jalan kita rencana. Belum ada lengkungnya ya, masih kosong. Terus tadi maksudnya yang di kiri 50 meter kanan 50 meter itu ini. Jadi ini kan dari sumbu jalan, kita ke kiri 50 meter. Tuh, 50 meter. Ke kanan 50 meter. Ingat ini sementara. Udah gitu. Oh, ntar balik ke sini ya. Belum punya rencana jalan, kita udah punya. Terus belum tahu elevasi kiri dan kanan. Buat mengetahui slope kemiringan jalan, sing tak reti ya, Bre. Itu setidaknya ada 4. Cara manual itu nih bakal kita bahas. Slope arrow untuk yang reportable sementara kita pending. Itu nanti kalau di skema itu ini export to Excel. Karena kita masih tahap C1 jadi nanti aja kita bakal tahu di akhir. Cuma nanti kalau udah tahu nggak apa-apa, pas di awal ini pakai report table. Terus yang keempat pakai cara surface properties, ini kurang recommended. Untuk yang cara manual itu begini. Jadi intinya kan kalau kita mau tahu slope, kita harus tahu elevasi di sini berapa, elevasi di sini berapa. Intinya kan itu. Kalau di sini berarti kita harus tahu elevasi di kiri berapa, di kanan berapa, dan di tengah berapa. Kalau cara manual itu ya ini aja nih kursornya dideketin ke sini. Dekat 50 meter. Nah, dia bakal keluar elevasinya berapa? 67,711. Kita catat ya. Kalau kita buat visualisasinya dari tadi, yang ini kiri tengah kanan itu kurang lebih kayak gini skemanya. Yang kiri 67, yang kanan 65, tengah-tengahnya 67,031. Ya. Kalau garis ini slope-nya ya, kita tarik keluar. Nah, kurang lebih begini. Jadi kita tahu elevasi ini, kita bisa tahu kan tingginya berapa. Ini lebarnya 50 meter, ini juga 50 meter. Ya, singkat kata hitung aja di Excel. Nih, ketemu elevasi slope kiri ternyata 1,366. Ini ceritanya dimutlakin. Yang kanan 2,348. Rata-ratanya sekian. Yang perlu jadi catatan di sini, kalau ini Gamjal, dia nyari elevasinya itu benar-benar manual. Ini elevasi itu kan sama aja kayak sumbu Z. Pakai cara manual itu maksudnya kayak interpolasi. Kalau kita kan tinggal klik aja, tinggal arahin aja kursornya ke sini, ketemu sumbu Z-nya. Ini juga ketemu sumbu Z-nya. Kalau pakai cara yang benar-benar manual yang di Gamjal itu pakai cara interpolasi. Ya yang begini loh. Dihubung pakai garis, nanti pakai perbandingan segitiga. Buat nentuin elevasi di titik ini tuh berapa. Sama yang di sini juga. Terus buat yang nentuin elevasi tengah ini
Itu kalau yang di laporan pakai elevasi rata-rata. Jadi elevasi kiri sama kanan ketemu, diambil elevasi rata-rata, itulah elevasi di tengah. Kalau kita kan karena ya tinggal diarahin aja kursornya dapat elevasi, yang tengah kita hitung elevasinya bener-bener berapa sih. Untuk cara kedua, slope arrow, itu buka tab annotate, add label, surface, to slope. Pilih yang 2 point, lalu kita tentuin slope, misalnya nyalain snap titik ini sampai titik ini, berapa sih slope-nya, ini berapa, dia hasilnya minus soalnya dari atas ke bawah dia turun, ini kan berapa, 67, 68 nih berarti turun kan, 1:73, 1:73,6, hasilnya 0,135. Kalau kita komparasi ya kurang lebih sama ya, 0,336. Terus kalau misalnya kita ngambil dari bawah ke atas itu tergantung konturnya ya. Ini kan dari bawah ke atas ya hasilnya sekian, padahal kan tadi bentuknya begini, bentuknya turun semua kan. Nah yang tadi loh yang di pertama dibilang relatif itu slope, makanya yang di sini tuh dimutlakin harga slope-nya. Untuk cara ketiga report table kita nggak bahas, yang keempat itu surface properties. Sebenarnya Civil 3D itu dia udah bisa ngitung ini ya, surface properties, ngitung slope rata-ratanya dari kontur ini keseluruhan di extend ya, ini extend. Kita juga bisa buka in general sama ini buat informasi tambahan. Dia udah ngitung slope rata-ratanya itu sekitar 1,61%. Cuman yang jadi masalah ini slope rata-rata keseluruhan, jadi bukan hanya di sekitar trase kita aja. Tapi ini bakalan berguna ketika kita harus membuat keputusan cepat, namun masih berdasarkan data. Kalau misalnya engineer senior, ya mungkin dia udah feel so good ya. Jadi ngelihat kontur aja itu udah ketahuan, oh ini slope rata-ratanya 2%, 3%. Tapi bagi yang belum terbiasa, cara yang tadi, surface properties itu recommended. Tapi buat kita kali ini nggak recommended, karena lagi buat belajar dan ada waktu. Sorry nih ada yang kelewatan, itu titik A. Jadi ceritanya kalau di Gamjal itu kita dikasih soal, pokoknya bikin jalan dari titik A ke B. Titik A nya tuh koordinatnya sekian, titik B koordinatnya sekian. Ternyata ini udah ditentuin titik A nya tuh 1200, untuk X Y nya 2300. Ini ternyata kita kan enggak. Nah ini sekian-sekian, karena tadi kita bikin patokan yang di sini tuh 00. Nah ini yang titik 1200, terus berapa, 2300 ya, 2300. Gampang aja, ini tinggal di blok semua, terus pencet move, titik referensi kita yang ini di sini. Terus nanti ditentuin titik A itu stationingnya berapa. Ini contoh dari asisten dosen gambar jalan raya Indra Ponco Kusumo. Thank you coy buat contoh laporannya. Oke, kalau di sini kita penyesuaiannya di mana, di alignment. Sorry tadi juga kelewatan. Ini starting stationing kita ganti misalnya kayak ini ya, 30 plus 50 meter. Nah ini oke. Ini kriteria, ini bisa di skip. Udah tinggal ikutin cara yang tadi. Misalnya dari ini, tadi itu titik A nya, ini titik B nya. Udah, terus kita bikin sample line. Oke, macet lagi. Oke, terus bearing of station kita bikin per 50 ya, misalnya per 50. Ini stationingnya, jadi nanti pas lagi input data di Excel, pakai Excel aja itu enak. Pas input data nih stationingnya udah dihitung sendiri.